Mulai ketar-ketir nih di atas nih. Siap-siap. Itu Arsenal. Apa mau, City itu? Ya, Arsenal City mau turun sendiri, apa King MU yang nurunin? Selamat datang di Wave After Match. Lawan 10 orang aja bisa menang. Akhirnya. Kok senang lawan 10 orang aja menang? Karena kita pernah lawan 10 orang kalah. Nah, di kandang itu dia. lagi. Itu dia. Makanya kita seneng. Gitu. Meskipun agak tegang tadi tegang. Apalagi injury time 8 menit. 8 menit dan United di babak pertama jujur agak sedikit kesulitan untuk masuk ke pertahanannya. Susah karena memang babak dengan 3 formasi. Gua jujur respect sama 3-4-3-nya si Oliver Glasner sini. Kok ini ya efektif banget gitu loh. Gua ngeliat tuh compact loh. Dia compact dan kompak. Oh iya. Jadi lini belakang sama lini tengahnya itu jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Iya. Jadi mau dia build up dan juga nutup itu tuh enak deket soalnya kok. Oke. Nggak berjarak jarak antar lininya. Makanya passing-passingnya pun juga bagus karena mereka tuh off the ball-nya bagus. Nah, berarti salahnya di mana kalau sama Amorim itu? Lu selalu nyari-nyari ke sana. Enggak, karena gue mau bagaimanapun yang gue bingung itu kenapa Palace yang tadi main 4 back dengan Glasner datang langsung main 3 back dan aman gitu loh. Ya bisa dibilang stabil ya walaupun aman 14 pertandingan cuma menang 2. Iya, itu kan baru karena ada desas-desus. Waktu itu si Gehi mau dijual, Glasner nggak mau, akhirnya Glasner juga cabut kan gitu. Ya. Nah, yang kalau lihat berarti emang simpel karena pemainnya ya nggak cocok atau mungkin sistemnya tuh nggak well drill gitu, kayak nggak terlalu benar-benar di drill dengan sangat baik, sehingga gua tuh ngerasa sistem 3 back ini United itu tuh rada males si pergerakan off the ball-nya. Pemain-pemainnya. Jadi ketika habis ngoper diem. Walaupun jadi pemain yang menerima bola dia tuh nggak punya opsi passing sehingga kelihatan tuh kok susah passing, kok salah passing. Karena pemain-pemain habis ngoper atau pemain-pemain lain itu tuh nggak gerak move cari tempat kosong. Harusnya habis gerak. Tapi 14 bulan kayak gitu. Tapi ya udahlah. Ya, tapi menurut gua Palace dengan 3-4-3-nya itu bagus banget. Apalagi 3-nya di depan tuh walau tanpa Mateta menurut gua menyeramkan sih. Ada Ismail Assar, ada Brennan Johnson dan Strand Larsen. Ya, kalau gua sih Ismail Assar ya. Kalau Larsen kan mirip-mirip Sesko lah perannya. Betul. Dia pemantul terus hold the ball kalau bola tinggi gitu. Iya. Memang bener-bener fisikal gitu. Nah, kalau babak pertama menurut lu dengan digantinya taktik ya, yang tadinya Ahmad Mbumo ini jadi Sesko Mbumo, menurut lu gimana? Ada perubahan jauh apa enggak? Sebenarnya perubahannya tuh jelas dari intensitas karena United mau nggak mau harus cetak gol. Intensitas serangannya ditambah, temponya dicepetin. Ya. Dinaikin, tapi yang benar-benar ngaruh ya kartu merah itu langsung ngaruh banget. Iya, itu babak 2. Maksudnya kalau babak 1 kan memang ya kebobolan United menit 4 itu kan. Menit 4 itu memang ya kesalahan fokus aja lini belakang dan ternyata memang defense set piece-nya tuh masih kurang ya. Meskipun Lamen sangat memberikan improvement ya dengan jauh. Berani dan bisa dan akurat untuk menghitung kapan bola tuh harus ditinju atau diambil gitu. Iya, itu waktu Everton kelihatan. Tapi kan tadi kan bolanya jauh dari jangkauan dia. Dia udah salah posisi sih. Nah, posisi dia tuh agak terlalu ke kiri. Ke kiri. Dan kalau gue lihat kalau dibilang kealingan sama Maguire, enggak sih, dia kan tinggi juga. Itu murni salah Euro dan penempatan posisi yang salah dari salah decision-nya gitu. Ya. Tapi memang babak 1 sih menurut gue ya dengan mainnya Sesko sama Mbumo itu tuh jadi ini di depannya itu mati di kiri. Karena kalau waktu misalkan Mbumo main di depan itu dia bisa ganti-gantian tuh. Ahmad, Mbumo sama Cunha sama Bruno bisa kiri kanan switching terus. Sedangkan di Sesko nggak bisa. Dia stay di sana. Makanya babak 1 kalau lu nonton itu tuh kebanyakan pemain-pemain MU tuh nyerang dari kanan. Dari kiri dikit banget. Dari Mbumo berarti? Iya, banyak dari Mbumo. Nah, sedangkan dari kiri karena Cunha banyakan narrow, banyakan inverted ke masuk dia. Bantu Bruno, switch sama Bruno kan. Iya. Jadi mungkin memang Luke Shaw juga nggak berani
sering naik di Oh babak iya, pertama. karena dia kan fisiknya ya nggak berani terlalu lari kenceng, dan babak satu sih menurut gua MU tuh karena habis kebobolan main takut-takut, makanya ada 3 shot on target yang Buru-buru tiga-tiganya kalau itu- menurut gua. Buru-buru, lebih ke Buru-buru. buru-buru. Bangun serangan Grogi buru-buru. kali. Jadi gampang panik karena kebobolan dan punya history bahwa United itu tuh sering banget sering banget menyia-nyiakan peluang ketika mereka tuh bisa naik. Iya, iya, iya. Nah, iya, itu iya. tuh traumatik itu tuh kayaknya ada tadi pas kebobolan. Iya, menurut itu, gua. Iya, gue setuju sih, gue setuju karena memang lagi-lagi bisa dibilang ya yang jadi penyebab kalahnya MU tuh mental sih. Dan tadi babak kedua 10 menit pertama sebelum ada kartu merah itu ya Nambahin intensitas pasti. benar. Mas Roy itu tukar babak 1 babak 2 sih? Lupa gua babak 1 kok nggak salah. Babak 1 ya? Babak 1. Nah, waktu Mas Rawi masuk itu tuh Agak hidup. MU agak hidup kirinya. Karena Mas Rawi kan ya seger walaupun lagi puasa, tapi dia seger Sering gitu di overlap, kiri, ya. gitu, sering overlap dan mirip sama Kunya. iya dan ngasih opsi mirip ya, sekilas. Ya. Sama-sama kiri. Kadang kita suka salah tuh siapa tuh? Posturnya juga kan mirip-mirip dan ya babak kedua akhirnya 10 menit pertama intensitasnya MU dinaikkan dan akhirnya terjadi itu sih. Ya pinter Kunya. Kan banyak yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam. Banyak yang bilang bahwa Asik. Kunya itu terlalu dramatikal jatuhnya. Tapi itu yang dibutuhkan dari Kunya. Kan gua dari awal nih datangnya Kunya dan Bumo orang bilang ini mirip-mirip nih. Enggak. Bumo itu main link pass, bener-bener dia ambil passing terus dia cari ruang, lari, gitu umpan terobos gitu kan. Kalau Kunya lebih ke take on mainnya untuk ngebongkar pertahanan dan dilakukan tadi fungsinya memang nusuk. Dan akhirnya dapat dapat penalti. Itu asis dari true pass dari siapa sih? Dari Casemiro apa dari Bruno sih? Nggak tahu, lupa gua. Casemiro kayaknya apa Bruno. Mungkin Tapi ya itulah di babak 1 kan kagak ada tuh Nah, lack of creativity, Iya. Karena itu takut-takut dan possession out of the ball. Of the ball Possession-nya jelek. Iya. Oh, tapi ini benar. Babak 1 tuh seringan dari sayap, nggak berani dari tengah. Nah, babak 2 mulai berani dari tengah tuh mainnya tuh MU tuh. Makanya dapat passing yang kayak gitu. Dan tadi tuh menurut lu sah? Kartu merah dan Salah. penalti. Last man standing pertama. Ini ngomong rule of the game ya? Ya, kan banyak yang sebenarnya aturan itu tidak tertulis mungkin ya. Kalau sudah dikasih penalti, jangan terlalu no mercy lah gitu dengan memberikan kartu merah juga. Tapi tadi last man standing dan goal scoring opportunity juga kan. Iya sih, karena itu benar satu doang dan dapat. Masalahnya dapat itu. Kalau bolanya jauh mungkin kuning bisa tuh. Karena boleh tadi ngarahnya tuh udah ke arah kiper. Udah ke arah kiper. Dokso, denying of goal scoring opportunity. Makanya layak untuk kartu merah ya. Secara aturan, tapi seringnya wasit itu sedikit fleksibel. Kalau udah dikasih dikasih penalti, dia nggak kartu merah, kartu kuning biasanya. Iya. Tapi tadi ya keputusannya sesuai dengan law of the game. Dan ada sedikit kita pikir dari luar, tapi pinternya Kunya dia paksa masuk dan jatuhnya di kotak penalti. Dan untungnya masih ada sentuhan terakhir di kotak penalti. Kalau tadi dia jatuhnya di kotak penalti tapi tarikannya di luar, tetap akan kartu merah aja. Harusnya kan biasa yang pertama ya? Iya. Harusnya yang pertama. Enggak akan sampai akhir dia tarik. Kalau yang pertama doang terus dia pegang terus gitu. Tapi ya sih waktu musim apa tuh MU lawan City waktu itu gue sempat ingat kok Rafael narik pemain City, nariknya di luar, itu dalam emang ya jatuh-jatuhnya penalti sih memang sih. Iya. Tapi karena masih ada sentuhan, kecuali dia ditarik di luar tapi nggak ada sentuhan langsung ngejatuhnya loncat gitu kan. Enggak usah Mas. Itu kodok Mas masalah gitu. Tapi kesamaannya Kunya sama Gabriel Magalhaes-nya ada ya? Sama-sama Brazil, sama-sama Brazil dan pinter nyari ini ya. Benar. Neymar, benar. Kita punya Neymar dulu, Ronaldinho. Nah, terus gara-gara abis itu kita cetak gol dan ya permainan berubah sih. Iya, cuman gue tetap menyayangkan tidak ada kill the game sih. Iya, benar. Karena sebenarnya peluang tuh ada. Banyak. Iya. Babak kedua shot on target banyak ya? Nick? Banyak. Coba minta tolong Nick. Dan ya Dean Henderson juga bagus ya ngebaca serangan. Terutama tendangan amat sih yang bener-bener ya dan pakai kaki kanan tadi. Casemiro first time. Casemiro first time itu ke arah tangannya. Ya,
terus ke yang Amat terakhir tuh. Itu dia udah buang badan agak sih, langsung buang badan ke situ. Terus bagus sih. Zirkzee ada dapat bola cuman Tadi blok. tahan di blok. Itu di blok. 8 shot on target. 8 shot on target, 2-nya gol. Ya. 6-nya, berarti oke ya, tapi Save-nya berarti ada 7 save-nya. berarti sama kalau satu. mau dibilang man of the match-nya pertandingan ini bisa dibilang Dean Dean Henderson. Henderson. Iya. Kalau imbang tadi Dean Henderson. Kalau imbang. Iya, Kalau iya. imbang. Tapi Šeško gimana nih? Akhirnya cetak gol dan dia jadi pemain terbanyak yang mencetak gol di bawah Carrick. Di bawah Carrick. 7 pertandingan sudah mencetak 5 gol. 4. Fulham. 4. Fulham. Iya, 4 ya. Fulham, West Ham, Everton, Crystal Palace, 4. Ya, 4. 4 ya? Iya. Dan itu dicetak semuanya dalam kondisi nggak bermain 90 menit. Iya. Jadi bisa dibilang, ya pemain ini Oke. tapi belum Dan bisa jadi tumpuan banget. Betul. Kalau cuman dijadikan satu-satunya harapan untuk mencetak gol nggak bisa. Sulit. Karena Sulit. ini musim pertamanya dia, Iya. 22 tahun, harus adaptasi dari liga yang sulit gitu. Tapi ini membuktikan bahwa ini pemain tuh Punya potensi. dan kalau dipakai di situasi yang genting tuh bisa gitu. Big game player tuh bisa. Iya, dan tadi kalau nanti replay lagi deh, lihat golnya Šeško itu, menurut gua itu gol yang operan itu kan kalau dulu Beckham kan katanya bola yang ngejar kita. Kalau tadi itu emang Šeško-nya yang ngejar bolanya, Dit. Iya. Emang Agak dia kurang udah bagus tahu. ya umpannya Bruno ya. Iya, tapi ya harusnya begitu. Dan tajam juga tuh. Tajam, bener. Sundulannya. Bener. Ya walaupun oke lah, yang penting menurut gua MU akhirnya menang, kita dari peringkat 3, sisa 10 pertandingan. 10 lagi? 10 pertandingan Ya lagi. Allah, 10 bentar pertandingan lagi. Gila ya, nggak berasa ya? Iya, 10 Habis pertandingan itu lagi. dilanjutkan sama Piala Dunia. Cuman Berarti kemungkinan kita kesulitan tuh lawan Chelsea doang di Stamford Bridge ya? Sisanya lawan masih tim... ada Chelsea, Liverpool. Oh, Liverpool di Di OT sih. Trafford. Di Stamford Bridge, Chelsea. Aston Bisa lah Villa. Villa lagi nurun. Aston performanya. Villa. Oh, minggu depan lawan Newcastle. Habis itu lawan Villa ya? Habis itu Bournemouth lagi? Oh iya. Oke. Oh, Bournemouth tapi di sana ya, Vitality ya? Iya, kan 4 Oh sama di iya, Old kemarin Trafford. 4 sama di Old Trafford ya. Tapi gimana ya? Gue sih udahlah, nggak usah terlalu ngomong-ngomong. Nantinya gimana ada nikmatin sekarang. Iya, cuman Enjoy kalau the secara realistis, ya sorry to say tadi mungkin ya Carrick menang karena Dibantu. MU menang karena dibantu ada 10 orang. Ya, Itu sih. secara gameplay Carrick masih kita bukan meragukan tapi kita belum melihat bahwa Carrick ini punya game plan B. Ketika Iya. mentok itu di babak pertama mentok banget. Mentok. Bahkan nggak bisa masuk final third tuh. Iya. Dan dia nggak bisa. Cuma 3 shot on Itu target. untungnya di babak kedua ada kartu merah. Meskipun kalau nggak ada kartu merah bisa aja sih dengan Seri naikin lah intensitas atau apa. mungkin bisa kelihatan. Tapi ini Carrick di beberapa pertandingan terakhir lawan Fulham, lawan West Ham, lawan Everton itu agak kesulitan nih. Iya. Kita tuh cuma menang meyakinkan lawan City doang. Meyakinkan lawan Iya. City ya sih dari 7 pertandingan. Sisanya tuh menang lawan deg-degan. City, bener. Kalau lawan Spurs mendominasi. Kartu merah juga. Iya benar, maksudnya lawan 10 mendominasi. Kalau tadi tuh nggak terlalu mendominasi sih menurut gua, dan ini Sebenarnya mendominasi kok sebelum di 10 menit akhir lah. sebelum itu ya. Iya, itu Crystal Palace-nya kan dia masukin Yeremy Pino yang gitu-gitu tuh udah all out attack aja. Iya dan itu PLS juga nggak bertahan ya, emang ngincer mau seri juga minimal, dan ya berarti dengan kemenangan United lawan Palace ini MU mencatatkan tim kedua di Eropa yang 10 pertandingan nggak kalah-kalah. Di 2026. Nggak, total 10 pertandingan terakhir nih. Ya, dan di 2026 belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Cuman itu di Liga. Di Kalau Liga. FA Cup. Tapi kalau yang pertamanya Inter Milan 15 pertandingan itu mah Inter Milan mah. Oh, di Liga berarti? Iya, Bener, karena di Liga. UCL dia kalah. Sama Bodo. 2 kali lagi kalahnya. Iya, bener. Ya udah. Iya. Itu aja. Menurut kalian kira-kira siapa man of the match-nya? Kalau menurut gua versi United ya. Gua harus bilang gua nggak tahu, bingung gua ini. Gua Kunya. Iya, Gua Kunya oke, Kunya gua Bruno sih. Bruno babak Bruno. kedua, tapi Maino babak kedua bagus. Karena Bruno babak lawan- kedua bagus, babak pertama jelek. Casemiro gua tetap Casemiro. iya. Gua Casemiro tuh iya sih, bertahannya oke. bagus. Iya. Maju tadi ada kan beberapa kali
sayang nggak beruntung aja tadi. harusnya cetak gol sih yang dia. one to sama si Bruno ya. Iya. Maksudnya DM loh dia. Makanya ya berarti yang bisa gitu kira-kira penggantinya Casemiro ya Elliot Anderson. Gitu. Ya udahlah. Oke. Sekian Wave After Match kali ini. Sampai jumpa di Wave Updates berikutnya. See you guys. Liga Champion I'm coming. Yeay!